Oh, ikhwan dan akhwat. Saya belum lihat pamfletnya mana. Ikhwan dan akhwat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh keberkahan ini. Allah memperkenankan kita semuanya dapat hadir salah satu rumah di antara rumah Allah, di antara majlis ilmu yang semoga kita dapat istiqomah selalu mendatanginya. Kita memohon kepada Allah semoga setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini, setiap lapaknya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap lapaknya menghapuskan dosa dan memudahkan jalan kita menuju surga. Salawat berkaitan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan memulai kajian pada kesempatan mulia ini dengan sebuah ayat di dalam Al-Quran. Coba Anda buka surah ke-90 ayat ke-4. Surah 90 ayat ke-4. Surah apa? Al-Balad. Sudah ketemu? Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Balad ayat ke-4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh telah kami ciptakan, sungguh benar-benar telah kami ciptakan manusia fi kabad, dalam kepayahan-kepayahan, dalam kesulitan-kesulitan. Al-kabad diartikan oleh para ulama tafsir dengan makna syiddatu ma'isyatin, kesulitan hidup, kepayahan hidup. Maka sebuah keniscayaan ketika kita hidup di dunia, kita akan menemukan kesulitan-kesulitan. Kita akan menemukan kepayahan-kepayahan, air mata, bahkan darah yang mengalir. Karena memang Allah ciptakan manusia ini dalam kesulitan-kesulitan. Kalau kita ingin hidup gampang, bukan di dunia tempatnya. Karena dunia ini tempatnya berpayah-payah, bersulit-sulit, bercapek-capek, jungkir balik, peres keringat, banting pulang, habis-habisan di dunia. Kalau kita tidak ingin bingung, tidak ingin sedih, tidak ingin khawatir, tidak ingin kecewa, tempatnya bukan di dunia. Karena Allah sendiri yang menekankan kepada kita dengan dua bentuk penguatan. Lihat, lam dalam bahasa Arab itu apa? Lam dalam bahasa Arab itu artinya lam taukid, sungguh-sungguh. Qad, benar-benar, sungguh benar-benar telah kami ciptakan. Ada 3 kali penekanan di situ. Al-insana, manusia, fi kabad, dalam kabad. Kabadnya nggak ada alif lamnya. Kalau dalam bahasa Arab nggak ada alif lamnya, namanya nakirah. Ya, kalau ada alif lamnya itu namanya ma'rifah. Bedanya alif lam sama tidak ada alif lam. Kalau ada alif lam, kepayahannya, kesulitannya ya hanya itu, definitif. Ya, tapi kalau tidak ada alif lam, berarti kepayahannya itu bermacam-macam, undefinitif, tidak terdefinisikan. Ya, ada banyak kepayahan, ada banyak kesulitan. Nah, itulah kemudian kita harus paham bahwa manusia itu berpindah dari satu kesulitan ke kesulitan yang lain, dari satu kesedihan ke kesedihan yang lain, dari satu kepayahan ke kepayahan yang lain. Makanya ada ulama yang ditanya sama muridnya, ahli hikmah ditanya sama muridnya,
kita merasakan kesedihan di dunia ini, wahai guru, kata beliau, ya karena kaki kita masih menempel di bumi. Karena kita masih menempel di bumi, kaki kita, maka disitulah kemudian kita akan menemui kesulitan-kesulitan. Kalau kita tidak mau bingung, tidak mau sulit, tidak mau capek, ya mati saja. Kenapa? Karena mati itu ya, berarti kita sudah masuk ke fase berikutnya. Walaupun fase berikutnya juga tidak jaminan seorang tidak capek. Kalau kemudian dia tidak membawa bekal yang cukup untuk fase akhiratnya, maka ya sama saja dia akan hidup dalam kebingungan di kehidupan setelah kematian. Hadirin yang muliakan Allah, lebih spesifik lagi, orang-orang beriman, kalau dia adalah orang yang beriman, pasti keimanannya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk membuktikan keimanannya. Jadi manusia secara umum itu sudah hidup dalam kesulitan. Al-insan, Allah katakan dari laqad khalaqnal insan. Lebih spesifik lagi, apalagi manusia yang beriman. Seorang manusia yang beriman pasti akan diuji untuk membuktikan memang dia benar dalam keimanannya. Coba Anda buka di surah Al-Ankabut surah 29 ayat kedua. Allah berfirman, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira? Apakah manusia mengira ayyutraku akan ditinggalkan oleh penciptanya begitu saja, dibebaskan, dibiarkan begitu saja? Ayyaqulu amanna, padahal dia telah mengatakan aku beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka sama sekali tidak diuji. Apa manusia itu mengira kalau sudah saya beriman terus sudah diuji? Salah. Kalau kita beriman, kita diminta untuk membuktikan benar tidak keimanan kita kepada Allah. Makanya kemudian Allah berikan ujian-ujian dalam hidup. Nah, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, barakallahu fikum, ujian, musibah, kesulitan, kepayahan, rasa sedih, rasa sakit, kekecewaan, kezaliman yang hadir dalam hidup seorang manusia atau seorang hamba Allah itu pasti menghasilkan dua hal. Satu, rasa khawatir. Dua, rasa sedih ya. Satu, rasa khawatir. Dua, rasa sedih. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mensifati orang yang beriman dengan segenap keimanan. Mereka itu orang yang tidak pernah khawatir dan tidak pernah sedih ya kan? Allah selalu katakan dengan kalimat la khaufun alaihim wa la hum yahzanun ya, la khaufun alaihim, mereka tidak pernah takut, khawatir, cemas, tidak pernah. Wa la hum yahzanun, dan mereka juga tidak pernah bersedih hati. Tidak pernah khawatir, tidak pernah sedih hati. Karena memang dua itu yang selalu hadir ketika kita mendapatkan satu kesulitan. Kalau tidak khawatir, sedih ya. Kalau tidak takut, sedih. Dan Allah menghilangkan keduanya dalam diri seorang mukmin. Nah, seorang mukmin itu orang yang percaya kepada Rabb-Nya dengan jalan hidup yang telah dipilihkan Allah untuk hidup. Jadi dia tahu semua solusi untuk menghadapi rasa yang timbul karena kesulitan-kesulitan hidup yang mereka dapati dalam hidupnya ya. Nah, pada kesempatan yang mulia ini kita tidak akan membahas rasa sedih, al-hazanu atau al-huznu, ini nanti kita bahas di lain kesempatan. Kita membahas satu rasa dulu, rasa yang setiap kita pasti mengalaminya, rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut. Kalau sedih beda, karena takut dan sedih itu dua hal yang berbeda. Kalau takut itu pada masa depan, kalau sedih itu pada masa lalu. Makanya kalimat la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, orang-orang beriman itu tidak pernah takut sama masa depan, tidak pernah cemas sama masa depan, dan tidak pernah sedih sama masa lalu. Pada hal-hal yang ada di masa
khawatir, tidak pernah cemas, tidak pernah takut pada hal-hal yang ada di masa lalunya. Dia tidak pernah bersedih hati. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah rasa yang pertama ini, rasa khauf, takut, cemas, khawatir pada hal-hal yang ada di masa depan. Kita tentu pernah mengalami rasa ini, ya. Cemas, bagaimana nanti kalau saya kehilangan pekerjaan, takut dengan penyakit yang hari ini menimpa saya. Anak saya masih muda, masih kecil-kecil, ya. Sedangkan saya diuji Allah sakit seperti ini. Bagaimana nanti masa depannya? Itu rasa-rasa yang tentu muncul dan kaitannya pasti dengan masa depan. Nah, tahukah kita bahwa rasa khawatir dan rasa takut, rasa cemas itu muncul karena dua faktor. Satu di antara dua faktor. Ini dua faktor terbesar yang menyebabkan seseorang itu bisa khawatir, bisa cemas, bisa takut. Ya. Satu apa? Keinginan yang terlalu tinggi. Orang kalau punya ekspektasi, keinginan, harapan yang terlalu tinggi, itu mesti dia dirundung rasa takut, dirundung rasa cemas, dirundung rasa khawatir, tidak bisa mencapai keinginannya. Itu yang pertama, ya. Karena keinginan terlalu tinggi, maka dia khawatir, ya. Dia takut, dia tidak tenang hidupnya. Kenapa? Takut tidak tercapai keinginannya, tidak terpenuhi keinginannya. Atau faktor yang kedua, kata para ulama, ya. Jadi pembahasan seperti ini biasa dibahas oleh para ulama hadis, para ulama yang berkecimpung di dunia, di ilmu tazkiyatun nafs atau di ilmu tasawuf, ya. Mereka membahas hal-hal yang seperti ini dan kemudian mentauhkan solusinya pada nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua apa? Selain keinginan yang terlalu tinggi apa? Faktor yang membuat seseorang itu muncul rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas itu apa? Dua, ketidakpastian. Ketidakpastian. Lah, mengapa kemudian Islam mensifati Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mensifati orang beriman itu orang yang tidak pernah takut. Ya. Karena orang beriman itu tidak pernah punya keinginan yang terlalu tinggi dan dia dalam pikirannya itu tidak ada sesuatu yang tidak pasti. Ya. Dalam benaknya, dalam mindsetnya, seorang yang beriman itu yakin betul bahwa semua yang Allah tentukan itu pasti buat dia. Dan semuanya ada dalam kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian kalau kita ini pingin rasa cemas, rasa khawatir, rasa takut itu hilang dari benak kita dan dari pikiran kita, yang bisa menjadikan kita ini disorientasi, salah orientasi. Orientasinya orang beriman hidup di dunia ini apa sih? Ibadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, menyembah Allah. Nah, orientasi ini bisa terdistract, bisa terganggu, ya, bisa tidak mencapai tujuannya kalau kita selalu dirundung dua rasa ini, selalu cemas, takut, khawatir, selalu sedih tadi, sehingga apa? Ibadah kita jadi nggak khusyuk, hidup kita jadi nggak tenang. Kalau tidak tenang, ibadahnya jadi tidak maksimal. Dan itulah cara setan untuk menggelincirkan kita dari beribadah kepada Allah. Ya, digoda, kemudian dihanyutkan dalam dua rasa ini. Maka kita harus menangkal dua rasa ini. Maka pada kesempatan kali ini kita bahas rasa yang pertama ini, rasa cemas, rasa khawatir. Kita harus tahu dulu apa sebabnya. Sebabnya dua tadi. Satu, keinginan yang terlalu tinggi. Dua, ketidakpastian. Maka bagaimana cara merubah rasa cemas, rasa khawatir, rasa takut ini menjadi rasa yang tenang, lega, kemudian damai, ya.
bagaimana caranya? Ya kalau sudah tahu sebabnya ya tinggal menghilangkan sebabnya. Sebabnya apa tadi? Yang pertama, keinginan yang terlalu tinggi. Kalau keinginannya terlalu tinggi, maka solusinya yang pertama, sederhanakan keinginan kita. Sederhanakan keinginan kita. Jangan terlalu tinggi berkeinginan, jangan terlalu tinggi berekspektasi. Dengan apa mensederhanakannya? Dengan mensyukuri atas apapun yang Allah berikan dalam hidup kita dan bersikap qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup atas pemberian dan pembagian Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya. Jadi resep pertama, ya, agar keinginan kita itu tidak terlalu tinggi menjulang. Caranya ya sederhanakan keinginan kita. Cara mensederhanakan keinginan kita itu apa? Mensyukuri atas apapun yang Allah berikan dalam hidup kita. Karena nikmat yang Allah berikan dalam hidup kita itu jauh lebih banyak daripada ujian yang menimpa kita. Nah, kalau guru saya dulu selalu bilang, nikmat dan ujian dalam hidup kita masing-masing itu kalau diibaratkan seperti jerawat di muka kita. Kalian pernah berjerawat gak? Nah kita itu kadang kalau berjerawat, kita hanya fokus sama jerawatnya. Kita zoom in gitu, di foto di zoom in jerawatnya, gimana caranya menutupinya, ya kan? Kita ditambal ditebelin biar gak kelihatan. Kita lupa bahwa jerawatnya hanya satu. Lipatan luasan wajah kita yang tidak berjerawat itu jauh lebih banyak daripada si jerawat satu itu. Nah, kadang-kadang seseorang itu menderita karena ujiannya, dia lupa sama nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan dalam hidupnya. Ya. Dalam berbicara soal nikmat, Allah katakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak mampu menghitungnya. Dalam membicarakan soal musibah, Allah hanya mengatakan walana berluwannakum bisyai'in, dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit ujian, sedikit bisyai'in minal khawfi, sedikit rasa takut, wal ju'i, sedikit rasa lapar, wa naqsin minal amwal, sedikit kekurangan harta, wal anfus, kehilangan orang yang kita cintai, was samarat, sedikit as-samarat, buah-buahan. Samarat di sini ditafsirkan oleh para ulama. Samarat itu sesuatu yang belum pasti. Kadang-kadang kita mengharap besok pagi dapat rezeki sekian juta, ternyata pagi harinya tidak pasti, nggak jadi dapat. Nah itu ujian juga ya. Kayak orang yang punya kebun, ya, dia berharap musim ini panennya banyak, samarat buah, ternyata banyak dimakan wabah dan lain sebagainya. Ternyata tidak muncul banyak buahnya karena pohonnya kena penyakit dan lain sebagainya. Ya. Tapi Allah katakan apa? Bisyai'in, sedikit. Yang banyak apa? Nikmat. Maka kalau kita ini ingin tenang, lega, tidak cemas, tidak khawatir, tidak takut sama masa depan, cara pertamanya sederhanakan keinginan, jangan terlalu tinggi. Mensederhanakan keinginan itu dengan apa? Satu, dengan mensyukuri nikmat Allah, ya. Mensyukuri nikmat Allah. Tadi yang mengingat bahwa jumlah nikmat Allah itu jauh lebih banyak daripada kesulitan yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Ya. Yang kedua, dengan sikap qanaah. Dengan sikap qanaah. Sikap qanaah itu merasa cukup. Lah biar bisa melatih sikap qanaah dalam diri kita, Rasulullah itu memberikan caranya. Caranya apa? Caranya, kata Rasulullah, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah siapa yang ada di bawahmu dalam urusan dunia, dan jangan lihat siapa yang ada di atasmu. Kalau ingin dikasih Allah, dikaruniai Allah sikap qanaah, merasa cukup atas pemberian, jangan sering-sering dangak. Saya sering nih ngulang ilmu ini ya.
Kesandung, kejeglong. Hidupnya mesti tidak mulus gitu. Kesandung-sandung. Kenapa tidak lihat bawah? Ya, melihat atas terus panas terus. Gitu. Dalam urusan dunia itu kita disuruh lihat ke bawah. Dalam urusan akhirat sebaliknya. Kalau dalam urusan akhirat lihat yang atas kita. Lihat yang sholatnya selalu di shaf awal. Lihat yang ngajinya selalu tekun data. Lihat yang hafalan Qurannya banyak. Lihat yang ketaatannya terjaga, yang istiqomah. Lihat yang di atas kita kalau urusan akhirat. Jangan lihat yang di bawah, nanti kita futur. Tapi kalau dalam urusan dunia, kita disuruh lihat apa? Yang di bawah kita. Jangan lihat ke atas. Kalau kita melihat siapa yang lebih susah daripada kita, lebih menderita daripada kita, lebih tidak beruntung hidupnya dibandingkan kita, kita akan merasa cukup dengan pemberian Allah. Kita hanya akan mengucap dari lisan kita, apa ya Allah, alhamdulillah ini cukup ya Allah. Ini cukup ya Allah. Ya. Kalau hari ini mungkin Allah karuniakan kepada kita tempat bernaung, tempat tinggal yang masih ngontrak. Saya lihat wajah-wajah kontraktor banyak di sini. Termasuk saya sendiri, rumah masih ngontrak. Ya. Katakan alhamdulillah ini cukup ya Allah. Karena di luar sana banyak orang yang tidak punya rumah, harus pindah dari satu sisi jalan ke sisi jalan yang lain. Ada kalau jam 11 malam datang dari Klewer, jalan naik motor ke Coyudan, lihat kanan kiri banyak homeless. Ya, saya kalau lagi keras hatinya, lagi suntuk saya ajak istri saya jam 10 malam setengah 11 naik motor dari Klewer jalan pelan-pelan ke Coyudan. Lihat kanan kiri. Kadang kita melihat masya Allah ada si pemilik toko buka, kemudian musir dia, suruh pindah tempat yang lain. Ya. Kalau siang kepanasan, kalau malam kedinginan, kita alhamdulillah masih bisa ngontrak, masih bisa tidur nyaman di malam hari. Ya. Masih aman barang milik kita ketika kita jelas memastikan gerbang pintu kita gembok dan kita kunci. Kita tidak bisa tidur dengan tenang. Mereka tidur beratapkan langit, beralaskan bumi. Tidak tahu barang berharganya mereka dekap di tubuhnya. Pagi-pagi tidak tahu masih enggak ya, hilang atau dicuri orang. Tidak tahu tadi. Atau tetap masih bisa dia jaga. Kalau kita melihat siapa yang di bawah kita, kita akan merasa cukup dengan pemberian Allah. Kalau hari ini mungkin kita tidak bisa seperti orang-orang yang beli makan, bisa jajan ke restoran A, restoran B, makan A, bikin story ini itu di mana-mana. Kita hanya bisa menikmati menu masakan di rumah dengan keterbatasan harta yang kita miliki. Katakan itu cukup. Di luar sana ada orang yang harus menjual 10 lembar koran dulu baru bisa sarapan. Kalau hari ini Allah karuniakan kepada kita kendaraan yang mungkin jalannya tidak bisa cepat karena tahunnya tidak lama, hanya cuma bisa paling 50 km per jam, tapi masih punya kendaraan, katakan alhamdulillah ini cukup ya Allah. Karena di luar sana ada orang yang harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan menggunakan kakinya, nebeng. Beruntung kalau ada orang yang mau dibonceng, kalau ada dia jalan, dia tidak punya uang untuk bayar angkutan. Kalau hari ini Allah karuniakan ibu-ibu, bapak-bapak, anak yang mungkin dididik belum bisa soleh, masih suka rewel, masih aktif, nakal sendiri ini itu. Alhamdulillah, puji Allah dengan segala pujian. Alhamdulillah, Anda masih punya anak. Di luar sana ada suami istri yang sudah 20-an tahun belum dikaruniai. Cukup ini. Alhamdulillah, ini cukup ya Allah. Makanya kalau kita lihat ke bawah, kita akan senantiasa merasa keinginan kita tidak terlalu besar, sehingga rasa kecewa kita, rasa sedih kita, rasa cemas kita, rasa takut kita, rasa khawatir kita berkurang. Kalau kita sederhanakan keinginan kita dengan syukur dan pengharapan. Yang kedua, cara kita merubah rasa khawatir kita karena sebab keinginan tadi. Para ulama juga mengatakan, kalau melihat segala sesuatu itu, ini caranya, ya biar rasa
khawatir kita itu berubah menjadi rasa tenang. Kalau melihat segala sesuatu itu lihat dari kadarnya. Ini tips kedua setelah syukur dan pengakuan. Kalau mau lihat sesuatu, berhenti dulu sejenak, sesuaikan kadarnya. Kadar maksudnya di sini apa, Ustaz? Ini masalah ini yang sedang kita hadapi ini kadar dunia apa kadar akhirat? Kalau kadarnya kadar dunia, jadikan ringan seringan dengannya. Tapi kalau kadarnya kadar akhirat, jadikan berat seberat-beratnya. Kalau kadar dunia itu memang dunia itu gampang rusak, gampang hilang, gampang kadaluarsa, itu dunia. Tapi kalau akhirat, ya, jadikan berat seberat-beratnya. Tidak enak makan, tidak enak tidur, tidak apa-apa. Memang itu pasnya begitu. Nah kadang-kadang kita terbalik. Ya, masalah-masalah dunia itu kita pikir sampai pusing. Masalah-masalah akhirat itu kita biasa saja. HP kita kesamplok orang, LCD-nya pecah, diungkit-ungkit sebulan betul-betul. Harus nyamplok LCD itu. Nah, itu loh yang ninggol motorku rusak sekarang. Padahal itu masalah dunia. Kalau masalah dunia, jadikan ringan seringan-ringannya. Ya memang begitulah dunia, gampang rusak, gampang hilang, gampang kadaluarsa, itu dunia. Kalau ternyata rusak berarti bukan rezeki kita, sudah seperti itu saja. Tidak usah dijadikan sesuatu yang berat. Kalau urusannya urusan akhirat, baru kita harus memikirkan solusinya. Kadang-kadang kan terbalik. Jadi terbalik. Motor kita disamplok orang lecet, kita marah-marah, diulang-ulang, diungkit-ungkit. Anak perempuan kita digandeng laki-laki tidak jelas diajak jalan malam nanti biasa aja. Ya ini perkara dunia, itu perkara akhirat. Perkara dunia biasa saja harusnya. Perkara akhirat yang harus dipikir matang-matang. Anak perempuan sudah balik keluar rumah tidak nutup aurat, itu perkara akhirat. Orang tua diminta pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah. Anak laki-laki tidak mau menjaga sholat, itu perkara akhirat. Harus dipikirkan mempeng-mempeng, harus dipikirkan sampai gak enak makan, gak enak tidur, gak apa-apa. Itu perkara akhirat. Jadi, nah kadang-kadang keinginan kita itu tidak kita tangkal kadarnya. Ini kadar dunia, kadar akhirat. Sehingga kemudian kita gampang cemas, gampang khawatir. Jadi rasa khawatir, rasa takut itu tidak untuk dihilangkan ya. Itu rasa yang dikaruniakan Allah kepada kita untuk memberikan alarm buat kita agar kita menjauhi hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tinggal kita merawat rasanya saja. Nah cara merawatnya gimana? Ya sesuaikan kadarnya. Kalau kadarnya akhirat khawatir, takut gak apa-apa. Itu khawatir, takut yang baik. Kalau kadarnya adalah kadar dunia, ya biasa saja ya. Jadikan itu ringan, seringan ringan ya. Makanya ubah rasa khawatir kita kepada dunia ya, menjadi khawatir kita kepada akhirat ya. Makanya kan Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadisnya begini: Man kanatil akhiratu hammahu ja'alahu Allahu inahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atatu dunya wa hiya raghibah. Barang siapa yang akhirat menjadi kekhawatirannya, kegelisahannya, ja'alahu Allahu inahu fi qalbihi, Allah akan jadikan rasa kaya dalam hati. Dan siapa yang akhirat menjadi kegelisahannya, kekhawatirannya, Allah akan jadikan rasa kaya ada dalam hatinya. Belina itu kaya, cukup. Jadi tadi, kalau orang itu kegelisahannya akhirat, Allah kasihkan rasa cukup tadi, rasa qanaah. Jadi dia tidak muluk-muluk. Dunia itu sewajarnya saja, ya, dipakai untuk sebagai sarana saja, bukan tujuan. Allah kasih rasa ghina,
rasa cukup dalam hatinya dan rasa kaya dalam hatinya. Sudah? Belum. Tambah lagi, wa jama'alahu syamlahu. Allah akan kumpulkan semua masalah hidupnya dan Allah selesaikan dengan caranya. Allah selesaikan urus, Allah uraikan masalah. Orang kalau gelisahnya akhirat. Kemudian apa? Wa atatu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia akan mendatanginya secara mengemis-ngemis. Dunia mendatanginya secara mengemis-ngemis. Itulah Rasulullah dan para sahabat tadi. Tujuan mereka tidak pernah dunia, sehingga dunia Allah taklukkan untuk mereka. Rasulullah kan tidak pernah ngajar omset sahabat. Ayo kamu bisnis dapat berapa? Tidak pernah. Ya. Kamu harus jadi orang kaya. Tidak. Mereka yang mereka khawatirkan hanya akhirat, sehingga semua urusannya diselesaikan Allah. Dunia itu ngantri ngemis-ngemis minta diambil duluan. Kalau orang gelisahnya akhirat, rohimah, hina, datang kepada kita dengan hina dunia. Dan orang yang kegelisahannya akhirat mengambil dunia secukupnya saja. Dia tidak silau kepada dunia, dia tidak diperbudak dunia. Tapi lihat lanjutan hadisnya. Wa man kana di dunia hamahu. Barang siapa yang dunia menjadi kekhawatirannya, dunia menjadi kegelisahannya. Apa kata Rasulullah? Ja'alahullahu faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan rasa fakir ada di depan dua matanya. Rasa fakir itu diletakkan di sini. Jadi nengok ke kanan fakir, nengok ke kiri fakir. Melihat sesuatu kurang terus. Ya digampang panas. Ya, kenapa? Rasa fakir ada dalam diri. Ada orang yang dikasih nikmat iri hasad. Ingin menghilangkan nikmat itu dari kawan kita, ingin berpindah nikmat itu untuk kita. Akhirnya muncul hasad, muncul tamak, muncul serakah. Itu kalau orang kegelisahannya begini. Jadi ini sebuah keniscayaan. Kita lihat orang yang mengejar dunia itu serakah. Kata Rasulullah apa? Orang kalau kegelisahannya dunia, dia mendapatkan satu lembah emas, dia akan nambah lembah yang kedua. Dia dalam hatinya bilang, ya Allah kalau lembah kedua sudah saya capai, ya Allah cukup ya Allah, sudah banyak. Setelah lembah kedua dia dapat, dia lirik lembah ketiga. Emas pada di sini. Kurang terus jadi. Kenapa? Karena rasa fakir diletakkan di depan dua bulan mata. Terus apa? Wa farraqa alaihi syamlahu. Orang kalau kegelisahannya dunia, Allah cerai-beraikan semua urusannya. Jadi kalau orang kegelisahannya akhirat, Allah ikut campur menyelesaikan urusannya. Kalau orang kegelisahannya dunia, farraqa yufarriqu tafriqan. Allah cerai-beraikan semua urusannya. Dari Senin ke Senin tidak pernah ada waktu buat keluarga, tidak pernah ada waktu buat Allah. Jungkir balik terus, dikejar deadline terus, dikejar setoran terus. Ya. Kenapa? Karena Allah itu campur mencerai-beraikan urusan. Mau yang dikejar dunia terus, tidak pernah meluisahkan akhirat. Kemudian apa lanjutannya? Walam ya'ti minad dunya illa ma qaddara. Dan dunia tidak akan mendatanginya kecuali yang ditakdirkan Allah saja. Jadi takdir di Lauhil Mahfuz, kamu dapat rezeki besok hidup di dunia 500 juta. Ya sudah, cuma dikasih 500 juta doang. Tidak ada tambahan sedikit, tidak ada keberkahan, tidak ada ziyadah, tidak ada ya bonus dari Allah. Sudah diselesaikan data hasilnya, setelah itu dimatikan orang. Walam ya'ti minad dunya illa ma qaddara. Dunia tidak akan mendatanginya kecuali yang sudah ditakdirkan. Jadi selain rasa syukur dan qanaah, untuk mengendalikan keinginan itu dengan cara menyesuaikan kadar dari setiap masalah. Cek kadarnya kadar dunia atau kadar akhirat. Ya, rubah kekhawatiran kita kepada dunia. Khawatir itu rasa yang Allah anugerahkan untuk kita, bukan untuk dihilangkan atau dimatikan, tapi dirawat dengan baik. Cara rawatnya apa? Diarahkan pada kekhawatiran kita dalam urusan akhirat.
Kemudian yang ketiga, ya, cara yang ketiga tadi, kalau keinginan ini terlalu tinggi, caranya adalah dengan mengkhawatirkan hal-hal yang belum dijamin. Dan jangan terlalu khawatir pada hal-hal yang sudah dijamin. Kadang-kadang kita keliru meletakkan rasa khawatir dan rasa takut ini, rasa cemas ini. Kita terlalu cemas pada hal-hal yang sudah dijamin. Kita biasa saja pada hal-hal yang belum dijamin. Di dunia ini kan ada dua ini, hal yang sudah dijamin sama hal yang belum dijamin. Rezeki di dunia itu hal yang sudah dijamin. Jangan terlalu khawatir. Ya. Surga, neraka, hisab, siksa kubur itu perkara yang belum dijamin. Itu yang harus kita khawatirkan. Jadi arahkan rasa cemas, rasa khawatir kita itu pada hal-hal yang belum dijamin. Jangan pada hal-hal yang sudah dijamin. Coba Anda buka surah Ar-Rum. Buka surah Ar-Rum ayat ke-40. Ini saya ingin menjelaskan tentang perkara yang sudah dijamin. Di surah Ar-Rum itu jelas sekali dipaparkan oleh Allah. Surah 30 ayat 40. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Allahul ladzi, Allah dialah Allah zat yang khalaqakum, menciptakan. Ada mic wireless. Ingat ya, Allah alladzi, lihat fasenya ini, khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Allah lah zat yang khalaqakum, artinya apa? Menciptakanmu. Menciptakanmu. Ini fase pertama. Menciptakanmu. Kemudian menjamin rezekimu, memberimu rezeki, rezeki. Kemudian mematikanmu. Kemudian jadi masanya setelah menciptakan, antara menciptakan itu dari hidup mati hidup. Antara hidup dan mati Allah sisipkan satu hal yang penting sebagai pembelajaran buat kita, bahwa Allah jamin rezeki kita. Jadi ada sesuatu yang sudah dijamin. Di sini summa yuhyikum, kemudian Allah akan menghidupkan kamu lagi. Terus tidak ada ceritanya, tidak ada jaminan lagi. Berarti ini apa? Sesuatu yang belum dijamin, tidak dijamin ini, belum dijamin. Ini sudah dijamin, belum dijamin. Ketika para ulama tafsir mentafsirkan surah 30 ayat 40 ini, para ulama mengatakan dari rangkaian ayat ini dapat kita simpulkan
bahwa ya, sejak kita diciptakan Allah, sejak itu juga rezeki kita dijamin Allah. Dan kita belum akan dimatikan Allah sampai rezeki kita diberikan semua jatahnya. Ya. Jadi sudah dijamin, karena disisipkan di antara hidup dan mati. Terus ada cerita hidup lagi. Setelah cerita hidup, tidak ada jaminan, belum dijamin, tidak ada lanjutan ceritanya, kosong. Bisa selamat, bisa celaka nih kita, bisa surga, bisa enggak. Ya. Makanya ma'asyiral hadirin dimuliakan Allah. Kalau Allah karuniai kita rasa takut, khawatir, cemas, peliharalah rasa itu pada perkara-perkara yang belum dijamin. Jangan pada hal yang dijamin. Kayak ada satu perkataan Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam yang sangat terkenal dan menginspirasi ulama-ulama setelahnya. Kalimat begini, arif nafsaka ila tadbir, kata beliau, istirahatkanlah dirimu dari kesibukan mengurus dunia. Istirahatkanlah dirimu dari kesibukan urus dunia. Adalah ditanya, "Famaqama bihi ghairuka anka la takum bihi nafsuka." Perkara-perkara yang sudah dijamin Allah untuk dirimu, janganlah kamu risau memikirkannya. Kata beliau. Berarti apa? Jangan terlalu capek. Urus dunia itu jangan terlalu capeknya ngurus akhirat saja. Kenapa? Dunia sudah dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Surah Hud ayat 6. Tidak ada satupun dabbah. Dabbah itu apa? Dabbah. Nanti dibuka di kamus bahasa Arab dabbah. Dabbah itu ini. Samanya bahwa 11 ayat 6. Ini binatang melata. Tahu binatang melata? Binatang yang berjalan dengan perutnya itu binatang melata. Bukan dengan kakinya. Kalau binatang makhluk Allah yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan perut dijamin rezekinya sama Allah, maka yang lain mesti lebih dijamin rezekinya sama Allah. Lah kita ini nggak hanya dikasih tangan sama kaki, kita dikasih akal oleh Allah, dikasih ya naluri oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih rasa oleh Allah, sehingga pun kita semuanya dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun binatang melata yang hidup di atas muka bumi Allah kecuali pasti Allah jamin rezekinya. Illa 'alallahi rizquha. Pada intinya apa? Pada intinya rasa khawatir itu rasa yang perlu dipelihara saja, tapi diarahkan di tempat yang tepat. Ya. Biar khawatirnya tidak terlalu besar, satu, keinginannya jangan terlalu besar. Ya. Yang kedua, biar keinginannya nggak terlalu besar, maka letakkan rasa khawatir itu pada hal-hal yang belum dijamin, jangan pada sesuatu yang sudah dijamin. Ya, nanti kecewa nanti jadinya. Ya. Khawatirnya tidak apa-apa, tapi letakkan pada hal yang dijamin, sehingga kita tidak risau, khawatir dalam urusan-urusan dunia. Lah itu faktor yang pertama nih, keinginan terlalu besar. Faktor yang kedua tadi apa? Ketidakpastian. Ya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa ketidakpastian masa depan itu membuat kita cemas, membuat kita khawatir, membuat kita takut. Ya. Lah kalau kita takut sama masa depan, sama ketidakpastian, maka serahkanlah semua urusan kita kepada pemilik masa depan. Alimul ghaibi wa syahadah itu kan Allah. Wal awwal wal akhir itu kan Allah. Zat yang maha awal dan zat yang maha akhir.
Zat yang mengetahui perkara yang gaib, perkara masa depan, dan perkara yang syahadah, perkara yang nyata di depan mata. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kasat mata dan tidak kasat mata, Allah mengetahuinya. Ya. Makanya untuk faktor yang kedua itu tidak ada solusi yang lebih tepat melainkan kita titipkan dan kita tawakalkan setiap urusan kita kepada Allah. Ya. Bahasa syar'inya ya tawakal. Kalau kita ini gampang cemas, gampang khawatir, gampang takut sama masa depan, berarti kurang tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja banyak orang yang salah mengartikan definisi tawakal ini. Ya. Banyak yang menyalahartikannya. Banyak yang mengartikan tawakal itu ya sudah berserah, terus manut dalani sama Allah saja. Ya. Tawakal itu bukan menyerah. Tawakal itu berserah. Ya, beda antara berserah dan menyerah. Kalau berserah itu ada upaya aktif dulu. Kalau menyerah itu upaya pasif. Ya. Maka kita harus meluruskan kembali definisi tawakal yang disebutkan oleh para ulama. Nih, kita jelaskan definisi tawakal. Biar kita ini tidak menganggap tawakal itu yang penting ya apa adanya aja lah, tidak apa-apa manut jalannya Allah. Bukan itu tawakal tadi. Tawakal itu bukan upaya pasif. Tawakal itu upaya aktif tadi. Upaya aktif. Ya. Nah, definisi tawakal ini jenderal tulis ya. Tawakal adalah upaya aktif untuk melakukan yang terbaik pada hal-hal yang ada dalam kendali kita. Lalu menyerahkan urusan kepada Allah pada hal-hal yang ada di luar kendali kita. Nah, ini tawakal hadirin. Tawakal itu adalah upaya aktif, bukan upaya pasif ya. Ini kata kunci pertama nih. Kalau kita ini pingin dihitung Allah sebagai hamba yang tawakal, yang Allah katakan innallaha yuhibbul mutawakkilin, Allah mencintai hamba-hamba yang bertawakal, maka syarat pertamanya harus upaya aktif, bukan upaya pasif. Jadi kalau kita ini ditimpa satu masalah atau menginginkan satu hal yang baik menurut kita, lakukan dulu dengan upaya aktif, bukan upaya pasif. Ya, karena Allah tidak suka sama hamba yang hanya menyerah tanpa ada upaya aktif. Contoh nih ya, contoh. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad disebutkan ada satu riwayat seorang sahabat naik unta, kemudian turun dari untanya, kemudian untanya ditaruh di parkiran Masjid Nabawi, dilepas begitu saja. Kemudian dia masuk ke dalam masjid, Rasulullah ngelihatin tuh untanya kok tidak diikat.
Kemudian sahabat ini datang ke Rasulullah, Rasulullah tanya, wahai fulan, kenapa untamu kok enggak kamu ikat? Kalau motor, kenapa kok enggak dikunci motornya? Jawaban sahabat ini, Pak, tawakkaltu 'ala Allah. Aku sudah tawakal ya Rasulullah. Lihat apa jawaban Rasulullah. Ikat dulu untamu, kemudian bertawakallah kepada Allah. Ikat dulu untamu, kemudian bertawakal. Berarti apa? Tawakal itu upaya aktif tadi. Bukan upaya apa? Harus ada upaya aktif dulu. Lihat hadis tentang tawakal, hadis burung itu ya. Apa kata Rasulullah? Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair. Kalau kamu benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan menjamin rezekimu sebagaimana Allah menjamin rezeki untuk para burung. Apa kata Rasulullah? Taqdu khimasa wa taruhu bitona. Burung keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut kosong, lapar, pulang di sore hari dengan kenyang, perut terisi. Ya. Yang dicontohkan Rasulullah apa? Burung. Yang dilakukan burung apa? Upaya aktif. Ada banyak upaya aktif yang dilakukan burung. Dari mulai mengepakkan sayapnya, menghentakkan kakinya, melawan gravitasi, menggunakan instingnya mencari mangsa, mencengkram mangsa, kemudian membawa hasil buronannya ke sarang yang untuk anak-anaknya. Semuanya itu upaya aktif. Berarti apa? Tawakal itu upaya aktif. Upaya aktif apa? Upaya aktif untuk melakukan suatu yang terbaik yang kita bisa pada hal-hal yang ada dalam kendali kita. Nah, ini kata kuncinya. Ada di dunia ini ada dua. Ada hal-hal yang dalam kendali kita, ada yang di luar kendali kita. Dua hadirin. Lah kita hanya diminta berupaya aktif pada hal-hal yang ada dalam kendali kita. Di luar kendali kita itu urusannya Allah. Makanya yang dihitung sama Allah apanya? Usahanya tok hadirin. Hasilnya itu tidak dihitung sama Allah. Ranahnya Allah hasil itu. Tugas kita hanya berusaha secara maksimal yang terbaik untuk perkara-perkara yang ada dalam kendali kita. Kalau panjenengan masih bingung perkara yang ada dalam kendali dan di luar kendali, itu gini loh hadirin. Ini contohnya nih. Wah, ini papan tulisnya gue seneng saya. Nulisnya bisa bebas nih, Pak. Ini saya kasih contoh nih hadirin. Perkara yang ada dalam kendali dan di luar kendali. Dalam kendali. Ini luar kendali. Saya punya contoh. Cuaca mendung hujan. Terus turun hujan deras. Itu dalam kendali kita apa di luar kendali kita? Di luar. Kita tidak bisa ngatur cuaca. Berarti di sini nih cuaca hujan. Yang ada dalam kendali kita apa? Kalau hujan. Sedia payung, kalau mau keluar pakai jas hujan, ya. Kalau tahu mendung, kemudian kita tidak punya jas hujan, tidak punya payung, ya tidak usah keluar dulu. Itu dalam kendali kita. Yang menjadi sikap kita itu yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Payung. Contoh lagi, cuaca dingin 5 derajat Celcius. Tawangmangu misalnya. Atau Dieng pernah nih sampai 3 derajat Celcius, 2 derajat, bahkan minus pernah. Ya, jenengan ke Dieng, dingin. Jenengan bisa nggak ngatur perkara ini? Wah, ya Allah besok lusa saya ke Dieng, bisa nggak agak ke 20-25 derajat ya Allah? Nggak bisa, hadir. Ini di luar kendali kita. Yang ada di luar kendali kita apa? Kalau tahu dingin ya jaketan, jangan pakai kaos oblong. Sakit kita nanti, ya. Gitu loh. Ini dalam kendali kita. Ya. Dalam kendali kita. Nih, contoh yang di luar kendali kita nih. Contoh yang di luar kendali kita. Jalan depan rumah macet. Itu di luar kendali kita, hadirin. Kalau tahu macet berarti ya cari kendaraan yang paling bisa masuk ke ganggang.
Kalau tahu macet ya jangan naik mobil. Ya, berangkat lebih pagi biar tidak kena macet. Cari jalan alternatif. Nah itu di dalam kendali kita. Sekarang saya mau tanya, omongan orang ke kita itu di luar kendali kita apa dalam kendali kita? Di luar kendali kita. Omongan orang ke kita itu di luar kendali kita. Tidak ditanyain sama Allah. Kenapa kok orang bilang kamu jelek? Ya bukan urusan saya ya Allah. Ya, tidak ditanya juga sama Allah. Yang ditanya apa? Sikap kita kepada orang. Itu yang ditanya. Kita tidak bisa nyuruh orang semuanya baik ke kita. Ya kan? Tidak bisa. Nggak bisa ngatur orang, kamu harus baik sama saya. Kamu harus baik. Tidak bisa. Terserah mereka. Itu di luar kendali kita. Yang di dalam kendali kita, omongan kita ke orang, sikap kita ke orang, itu yang ada dalam kendali kita. Ya, perilaku pasangan kita ke kita itu di luar kendali kita. Jangan membuat kita ini jadi cemas, jadi khawatir. Yang dalam kendali kita dan yang akan dimintai pertanggungjawaban Allah apa? Sikap kita ke pasangan kita, sikap kita ke anak kita, sikap kita ke suami kita, itu hadirin. Ya, jadi sekali lagi, tawakal itu upaya aktif untuk melakukan yang terbaik padahal ada dalam kendali kita. Lalu menyerahkan urusan kepada Allah pada hal-hal yang ada di luar kendali kita. Yang di luar kendali kita ini serahkan sama Allah. Nah, itu tawakal yang benar itu begitu, hadirin. Ya, tawakal yang benar itu seperti yang ada dalam kendali kita itu 4 saja, hadirin. 1, perasaan. 2, pikiran. 3, tindakan. 4, ucapan. Nah, ini aja hadirin. Ya. Yang harus kita ikhtiarkan 4 itu. Ikhtiarkan yang terbaik. Ya. Ikhtiarkan yang terbaik untuk kita mendapatkan perkara yang diridhoi Allah. Kalau ukurannya terbaik berarti harus sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya hadirin muliakan Allah, barakallahu fikum. Ini kita harus pilih-pilih lagi mana perkara yang ada dalam kendali kita dan mana perkara yang ada di luar kendali kita. Kita sudah berusaha jaga kesehatan misalnya. Ya. Tiba-tiba kita divonis dokter sakit tertentu. Kita tidak tahu sakit itu dari mana, sudah jaga kesehatan. Ya. Itu kan berarti sakit itu di luar kendali kita, hadirin. Ya. Di luar kendali kita. Maka apa yang menjadi sikap kita? Kita tidak perlu mengutuk keadaan. Kita tidak perlu menyalahkan ini, menyalahkan itu. Yang kita lakukan apa? Menyerahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sakit itu justru menjadi penggugur dosa, menghapuskan kesalahan. Makanya yang dianjurkan oleh para ulama, kalau kita sakit itu, doa untuk kita itu bukan doa agar sembuh. Tapi doa apa? Agar sabar. Jadi kalau panjenengan kita sakit, doanya apa? Ya Allah, sabarkan aku dalam menghadapinya. Tabahkan hamba ya Allah. Kenapa? Karena bisa jadi sakit itu baik buat kita. Nah terus yang doakan sembuh siapa Ustaz? Biar orang lain yang doakan sembuh. Adab kita kalau sakit itu, kita minta sabar sama Allah. Minta sabar. Karena kadang-kadang sakit itu ya baik buat kita. Ya, sakit itu penawar dosa-dosa kita. Ya. Maka yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti apa-apa yang ada dalam kendali kita. Bukan perkara-perkara yang ada di luar kendali kita, ya. Perasaan itu tinggal kita bagaimana mengelola, hadirin. Tadi kan sama-sama khawatir, tapi khawatir sama dunia dengan khawatir sama akhirat kan beda. Tinggal kita yang mengelola. Makanya para ahli hikmah itu bilang gini, hadirin. Tidak ada yang bisa menyakiti hatimu sampai kamu yang mengizinkannya. Tidak ada yang bisa menyakiti hatimu sampai kamu sendiri yang mengizinkannya. Jadi sebenarnya omongan orang itu enggak ngefek sama kita. Tinggal kita sendiri bagaimana, baper atau enggak.
Kalau baper ya kita sakit sendiri. Wong itu dalam kendali kita. Ya, perasaan itu dalam kendali kita. Omongan orang ya di luar kendali kita. Tapi perasaan, cara menerima kabar, cara merespon sesuatu itu dalam kendali kita. Kan ayatnya begitu, Bu. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubah dirinya. Berarti itu perkara yang ada dalam kendali kita saja yang disuruh bertanggung jawab. Ya. Nah, makanya hadirin muliakan Allah, tawakal yang benar itu dua ini hadirin. Pada hal yang ada dalam kendali kita, kita disuruh berupaya aktif. Pada hal yang di luar kendali kita, kita suruh serahkan sama Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha aktif ya Allah. Saya sudah berikhtiar semampu tenaga. Terserah Engkau ya Allah setelah ini. Ya, begitu hadirin. Ya. Makanya kalau ingin menghadapi ketidakpastian, biar tenang, biar tidak cemas, biar tidak khawatir, kuncinya 2T hadirin. 1 titipkan, 1 temani, 2 titipkan. Pada perkara-perkara yang ada dalam kendali kita, minta ditemani Allah, sertakan Allah, libatkan Allah. Mulai dengan bismillah, selesaikan dengan alhamdulillah. Istikharah itu pada perkara yang ada dalam kendali kita. Minta tuntunan sama Allah. Minimal istikharah itu bismillah. Ya. Bismillah itu artinya bukan hanya dengan menyebut nama Allah, tapi secara istilah bismillah itu baknya baul isti'anah kata para ulama. Dengan aku memohon pertolonganmu ya Allah dengan menyebut namamu. Jadi mulai segala sesuatu dengan melibatkan Allah. Apa kata Rasulullah? Ya, Rasulullah SAW bersabda, man lam yabda bismillahi fahuwa abtar. Ya. Kullu amrin dzibalin lam yubda bismillahi fahuwa abtar. Setiap perkara yang positif tidak dimulai dengan kalimat bismillah, maka perkara positif itu akan abtar. Abtar itu akan sia-sia, hilang keberkahannya. Karena tidak melibatkan Allah di dalamnya. Jadi pada perkara yang ada dalam kendali kita, libatkan Allah. Minta tuntunan sama Allah, minta bimbingan sama Allah. Pada perkara-perkara yang di luar kendali kita, titipkan. Temani, titipkan. Titipkan ke Allah. Allah itu zat yang apabila dititipi sesuatu, Allah tidak akan menghilangkan barang titipannya. Allah akan merawatnya dengan baik dan Allah akan menyelesaikan dengan baik. Ya. Sehingga kemudian hilang itu rasa cemas karena sudah tawakal sama Allah. Makanya orang beriman itu la khaufun tadi kenapa? Karena dia yakin masa depannya diatur sama Allah. Semuanya atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tinggal dia mau nitipkan kepada Allah atau tidak. Nah, mengapa kita ini dirundung rasa khawatir dan kadang-kadang rasa khawatir kita itu jadi kenyataan? Kenapa? Karena kita tidak pernah nitipkan ke Allah diri. Padahal Allah berfirman apa? Ana inda dzonni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Prasangkanya khawatir nanti kalau kayak gini gimana? Kalau besok gini kayak piye? Kejadian akhirnya ini. Kenapa? Tidak dititipkan ke Allah. Padahal Allah nunggu nih dititipin. Kalau dititipkan ke Allah, Allah rawat dengan baik. Allah selesaikan masalahnya dengan baik. Gitu ya. Maka ini hadirin dimuliakan Allah. Bagaimana cara mengelola rasa khawatir kita? 1, syukur qanaah. 2, ganti kegelisahan dunia jadi kegelisahan akhirat. 3, ya, pelihara rasa khawatir kita untuk perkara yang belum dijamin saja. Perkara yang sudah dijamin, tidak usah terlalu khawatir. Istirahatkan hatimu untuk terlalu sibuk mengurus perkara-perkara yang sudah dijamin. Capek-capek di dunia itu capek ngurus akhirat aja. Ya. Kemudian yang keempat, berserah, bertawakal dengan definisi yang benar, bukan dengan definisi yang salah. Kalau kita tidak bertawakal, ya Allah serahkan urusan kita kepada diri kita. Kalau prasangkanya buruk, ya itu yang jadi prasangka Allah kan. Ya.
Makanya titipkan ke Allah, titipkan urusan kita ke Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang bantu untuk memilihkan yang terbaik untuk kita, gitu ya. Makanya setiap pagi sama setiap sore kita disuruh baca doa apa di disunahkan baca zikir apa? Zikir pagi petang yang disunahkan apa? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ini zikir yang penting untuk kita hafal ini. Biar kita ini tidak dirundung rasa khawatir, lega terus hidup kita. Apa artinya? Ya Hayyu, zat yang maha hidup. Ya Qayyum, zat yang maha berdiri sendiri. Bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu hamba meminta, hamba memohon. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki semua urusanku ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, jangan kau wakilkan kepada diriku ya Allah semua urusanku tarfata ainin, walaupun sekedip mata. Kita tidak mampu ngurus urusan kita sendiri. Jantung kita yang gerakkan Allah, paru-paru kita yang mompa Allah, darah yang mengalir di seluruh tubuh kita diatur sama Allah. Tidak bisa kita mengandalkan diri kita sendiri tanpa pertolongan Allah. Makanya kalau mau tenang, mau lega, serahkan kepada zat yang memberikan ketenangan. Siapa? Allah. Siapa yang memberikan ketenangan ini? Allah. Tahu dari mana? Dari firman-Nya, surah Al-Fat ayat keempat. Apa kata Allah? Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, kata Allah. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan dalam hatinya orang-orang beriman. Ya. Kalau ibu-ibu mau beli sayur ke tukang sayur apa ke dealer motor? Tukang sayur. Kenapa? Karena yang punya sayur tukang sayur. Kalau mau beli motor ke dealer motor. Sama, kalau kita butuh ketenangan larinya ke Allah, jangan ke selain Allah. Titipkan ke Allah. Kenapa? Allah pemilik ketenangan. Ya. Tawakalkan kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Man qala idza kharaja min baitihi, barang siapa yang berdoa dengan doa ini ketika keluar dari rumahnya. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku memohon pertolonganmu dengan menyebut namamu. Aku tawakalkan semua urusanku di luar rumah ya Allah. Setelah upaya aktif kan? Setelah upaya aktif, apa kata Rasulullah? Fa innahu man qala fahuwa wuqiya wa hudiya wa kufiya, ya. Sungguh dia akan mendapatkan 3 hal dari Allah. 1, dia akan dilindungi, wuqiya. Kufiya, dia akan dicukupi kebutuhannya sama Allah. Yang ketiga, dia akan ditunjuki. Di jalan itu dia akan ditunjuki sama Allah, ya. Dan setan akan berpaling darinya. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, setan akan berkata kepada setan yang lain, faqala syaitan li syaitanin akhar, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Bagaimana mungkin kita bisa menggoda dan mengganggu seseorang yang sudah dilindungi, dicukupi dan ditunjuki? Tidak mungkin. Nyingkir akhirnya setan. Ya. Kenapa? Karena kita menitipkan semua urusan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, gitu ya. Jadi ini doa yang harus kita jaga agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas dalam diri kita. Allahu a'lam bishawab. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga kita lebih bisa untuk menangani rasa-rasa atau perasaan yang Allah anugerahkan kepada kita ini pada tempat yang tepat, ya, bukan untuk dimatikan tapi untuk diarahkan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, Ibu? Silakan. Ini mic-nya. Ibu, maaf. Silakan. Langsung dari situ. Ya.
Tolong dibantu mic-nya, Mbak. Tolong Bu, diulang lagi Bu ya, tidak terdengar. Secara singkat saja. Waalaikumsalam. Karena kebetulan kan pagi itu ada yang telepon ke saya tidak berdasarkan muslim, ada yang telepon tentang kesemasan entah itu keponakan atau putrinya yang mendapatkan syukur. Pada usianya sudah 28 tahun dan berada ada yang sudah lebih dari itu. Berkaitan dengan jodoh itu dengan materi yang sudah dijelaskan bagaimana. Tadi saya menyarankan yang diupayakan untuk sholat tahajud dan sholat tahajud minta jodoh kepada Allah. Semoga dengan upaya itu akan dipercepat jodohnya dan dimudahkan untuk dijelaskan. Saya menyarankan apakah ini sudah dijalani jodoh atau bagaimana kaitannya ada yang sudah dijalani. Ya baik, barakallahu fikum. Harus ada upaya aktif Bu. Bahkan dalam perkara jodoh itu tidak bisa sekedar saya serahkan kepada Allah. Harus ada upaya aktif. Upaya aktif itu bukan terus upaya yang negatif ya, upaya yang kemudian pacaran dan lain sebagainya, bukan. Upaya aktif itu ada banyak. Misalnya ya menyederhanakan pilihan. Kadang-kadang kalau urusan jodoh itu kita mikirnya yang di jauh, padahal yang di samping rumah sebenarnya ada. Misalnya seperti itu loh. Padahal anaknya teman pengajian ada. Itu menyederhanakan keinginan tadi loh, ya. Kadang-kadang begitu, memang rezeki kita tidak jauh-jauh tadi, ya. Rezeki kita tetangga rumah ternyata, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada ikhtiar-ikhtiar yang belum maksimal. Ikhtiar belum maksimal misalnya, ya, kalau dulu orang dulu hadirin, para salafus saleh dulu kalau mau menjodohkan anaknya itu satu dari link orang tuanya, dua dari link ustadznya, ya, atau yang ketiga dari lingkup yang circle-nya sendiri dulu, ya. Nah itu udah nggak usah jauh-jauh dari link orang tuanya. Misalnya contoh terbaiknya Rasulullah SAW, 4 sahabat terbaiknya, 2-nya menantu beliau, 2-nya mertua beliau, iya kan? Sahabat Abu Bakar mertua apa menantu? Mertuanya Rasulullah, Ibunda Aisyah. Sahabat Umar, mertuanya Rasulullah, Ibunda Hafsah. Utsman, mantunya Rasulullah, Zunnurain, ya, nikah sama Ruqayyah sama Ummi Kulsum. Ali nikah sama Fatimah. 4 sahabat beliau. Jadi dari circle terdekat dulu, ya. Kalau enggak apa? Ikhtiar, ya, minta tolong sama orang-orang solih, orang yang bisa kita kasih amanah, ya. Siapa tahu itu jalannya. Ikhtiarkan dulu, ya. Sambil ikhtiar tadi ya, temani, titipkan, ya. Tahajudnya penting, minta sama Allah penting, ya. Dan tidak akan kemana hadirin, insyaallah hadirin. Allah akan berikan di waktu yang tepat, insyaallah, ya. Jadi kalau urusan jodoh itu bukan cepat, yang penting tepat, ya. Seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Iya, dijamin Allah. Ya sama kayak rezeki dijamin Allah. Tapi kalau kita lapar kan tidak bisa kita doa, ya Allah lapar, ya Allah terus kenyang. Harus ada upaya aktif, gitu ya Bu ya. Gitu. Jadi makna tawakalnya ini disempurnakan lagi. Ya, wallahu a'lam, saya tidak tahu usahanya seperti apa. Hanya mungkin celah-celah yang belum diisi tadi, silahkan diikhtiarkan dengan lebih maksimal lagi, gitu ya. Wallahu a'lam. Ada permasalahan yang saya sudah jalankan. Justru ada yang berdua saja, yang memang jodoh itu kok, tidak usah dengan berupaya. Ya itu definisi yang salah. Tawakal yang sebelum ikut pengajian ini, kalau sudah ikut pengajian ini sudah beda cara pandang tawakalnya gitu ya. Ya, gitu. Nanti suruh lihat live-nya, live pengajiannya, Bu. Gitu Ibu. Barakallahu fikum. Lah banyak orang punya pemahaman seperti ini ya, sudah takdiri, serahkan saja kepada Allah. Nah, dekem terus di dalam rumah. Gimana ada ikhwan yang mau ngelirik dia? Ya kan? Gitu loh. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan masuk hadirin.
Eh, Pertanyaan ini, apa arti sabar dan bagaimana batasannya? Apakah sabar itu berarti kita rela dengan sesuatu yang terjadi pada kita? Misal ada yang menyakiti kita tapi kita masih merasa sakit hati. Kita tidak rela. Kita tidak rela. Sakit hati tidak rela, tapi kita sudah berusaha menahan diri untuk tidak membalasnya. Apakah ini sudah termasuk bersabar? Kalau kita jaga jarak dengan orang yang menyakiti kita tersebut, bagaimana hukumnya? Sabar itu dibagi ulama jadi 3 hadirin. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam kemaksiatan, sama sabar dalam ujian. Lah yang menjadi pertanyaan penanya ini, sabar dalam ujian hadirin. Ya, dalam setiap musibah yang Allah berikan, respon seorang mukmin itu ya bersabar. Ya. Lah bersabar itu ya adalah sikap yang ditunjukkan seorang mukmin ya, yang menjelaskan bahwa kondisinya baik-baik saja ketika musibah datang dengan ketika musibah tidak datang itu sama saja, itu sabar. Ya. Ya kalau harus ada air mata yang menetes, harus ada rasa kecewa, rasa sakit, itu manusiawi. Tapi kemudian respon dia menghadapi musibah itu tidak memalingkan dia dari Allah, itu sabar. Ya, dia yakin ini musibah dari Allah, ini ujian yang datang kepadanya, maka kemudian respon dia 3. 1, ridho atas ketetapan Allah. 2, sabar atas musibah yang sedang menimpanya. Kemudian yang ketiga, husnudzon, berprasangka baik kepada Allah, karena setiap musibah itu tidak mungkin salah alamat tadi. Musibah itu menemui kita sesuai dengan alamatnya. Artinya bisa jadi musibah yang Allah berikan, berprasangka baik saja kepada Allah. Mungkin ini cara Allah menjauhkan kita dari musibah yang lebih besar. Ya, sudah mesen, ada jamaah itu hadirin, sudah mesen gedung, sudah sebar undangan 2000 undangan. Ya, Masya Allah, sudah semuanya dilakukan. Ternyata calonnya anak putrinya ini hadirin kabur hadirin, ya, kabur dengan wanita lain. Kalau pakai cara pandang kita sebelum kita mengetahui ilmu sabar, sebelum kita mengetahui ilmu sabar, ridho dan husnudzon, kita akan menganggap ini sebuah malapetaka. Taruh mana nih muka orang tuanya? Tapi sebenarnya kalau kita mau memandang dengan cara pandang husnudzon kita kepada Allah, ini cara Allah untuk menghindarkan putri kita dari musibah yang lebih besar. Ini berarti Allah ingin menyelamatkan kita dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Kalau ketawanya setelah nikah gimana? Mending ketawanya sebelum nikah. Berarti ini cara Allah. Kurang hamin sepekan hadir. Ya, kebuka semuanya. Berarti ini cara Allah untuk menghindarkan kita dari musibah. Kalau ternyata bukan menghindarkan kita dari musibah yang lebih besar, bisa jadi musibah itu datang dalam rangka menghapuskan dosa kita. Mungkin kita punya dosa masa lalu yang belum pernah kita tobati, belum sempat kita istighfari. Allah hadirkan musibah ini agar kita bersabar menghapuskan dosa. Kalaupun tidak juga, bisa jadi itu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat kita bersedih. Dengan kesedihan itu kita kembali kepada Allah. Mungkin kita sudah terlalu jauh dari Allah. Makanya Allah ingin merawat kita sendirian. Selama ini kita mengandalkan banyak orang. Allah kasih rasa sedih agar Allah ingin merawat kita sendirian. Biar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi timbulkan atau tampilkan husnudzon yang berlapis pada setiap ujian yang menimpa kita. Kalau kita jaga jarak dengan seorang yang menyakiti kita, bagaimana Ustaz? Menjaga jarak atau menjauh untuk menjaga hati itu lebih baik daripada dekat kemudian mengotori hati. Yang penting tidak ada niat untuk memutus silaturahim. Ya, kalau salam ya tetap dijawab. Ya, WA tidak usah diblokir, cuman disembunyiin aja statusnya. Ya kan untuk jaga hati, ya, gitu ya. Gitu hadirin. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Cukup ya kira-kira? Satu lagi mungkin, ya. Satu lagi terakhir. Keluarga besarnya ini menfitnah
meninggal. Lalu menerima keluarganya dan semua anggota keluarga besarnya dan tapi keluarga itu sudah memaafkan ya, ketika ada yang mungkin kebetulan tetap datang untuk berhati-hati. Cuma kalau untuk membuka hati yang sampai menjalin lagi silaturahim yang sampai seperti dulu itu kan susah gitu bentuknya kan begitu. Misalnya sudah ada komunikasi lagi hanya sekedar sudah melakukan ada sebagai seorang muslimah yang datang untuk ketika tadi atau ketika saat ini saja itu bagaimana? Iya, tidak apa-apa. Yang penting tidak memutus silaturahim, menjaga hati, ya menjaga. Ya memang tidak bisa. Kaca yang sudah pecah tidak bisa disusun kembali, hadirin. Ya, makanya hati-hati soal urusan apa hadirin? Soal urusan kehormatan. Saya selalu bilang ini soal ini. Hati-hati soal dosa kehormatan, hadirin. Kalau kiranya kita tidak tahu faktanya, jaga lisan kita. Hatta kalaupun kita tahu faktanya, tidak ada hak untuk kita menjelek-jelekan dia. Kalau ternyata dia secara menyeluruh hidupnya itu dia dikenal orang baik, kan? Dia dikenal sebagai orang baik. Jatuh dalam satu kesalahan, mungkin tidak? Mungkin seperti kita jatuh dalam satu kesalahan. Kita saja mungkin salah, masa dia tidak mungkin salah? Ya. Maka apa yang harus kita jaga? Jaga kehormatan dia, tutup aibnya. Ya. Jangan diungkit-ungkit. Dosa kehormatan itu dosa jariah. Akan terus mengalir kepada orang pelakunya yang menjatuhkan kehormatan sampai yang dijatuhkan ridho kepadanya. Kalau dia tidak ridho di dunia, dia gugat nanti di akhirat. Hati-hati. Kalau soal membicarakan kehormatan, stop, tahan lisan kita. Ya, tahan lisan kita. Toh kalau tidak kita bicarakan, kalau memang dia melakukan ini urusan sama Allah kan, tidak ada urusan sama kita. Kenapa kita ikut campur membahasnya, ya? Jadi hati-hati. Ya seperti kayak gini nih, ya, ini contoh tadi cerita beliau ini tadi, yaitu kalau sudah dijelekkan, dijatuhkan kehormatannya, ya kaca pecah tidak mungkin bisa disusun lagi, ya. Lah sikap yang kita sebagai korbannya, yang penting tidak memutus silaturahim saja, ya. Artinya ya tidak bisa kembali seperti dulu, hadir. Ya kalau jawab ya jawab sekenanya kan akhirnya. Ya, kalau harus ketemu ya jawab salam. Tapi apakah bisa cair seperti dulu? Tidak. Sulit ya, sulit. Kalaupun bisa maka itu adalah orang-orang yang luar biasa. Man afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan kesalahan saudaranya, kemudian memperbaiki urusannya, maka pahalanya langsung dari Allah. Pahala yang sangat banyak. Allahu a'lam. Cukup ya? Ya. Ya hukumnya biar Allah saja yang urus. Kita tidak usah menghukum ya. Ya, gitu ya. Baik. Allahu a'lam bishawab. Cukup saya harus mendatangi sidang doktoral sahabat saya, jadi harus hadir ya. Mohon maaf. Undangannya jam 9, setengah 10 terlambat.